Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Bayu Dwi Rizkianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah sebagai berikut. Latar belakang. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuannya menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolok ukurnya, murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian, lini masa tindakan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Kemudian, guru memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua dalam membiasakan budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini dan terima kasih juga Bapak Ibu Guru PND yang sudah bersedia untuk hadir dalam kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang sudah saya pelajari di kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penanaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah sudah ada yang pernah mendengar tentang konsep inti budaya positif?
Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk mencapai profil pelajar Pancasila, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa ya. Yang kedua itu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, pendidikan merupakan suatu proses yang tidak diam, tetapi harus selalu berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi alam dan kondisi zamannya. Pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah perencanaan pembelajaran harus dirancang dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Hal ini dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelumnya apakah dari Bapak Ibu guru pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi ini? Sudah ya, kan kita sudah sering sosialisasi sebelumnya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang sekarang kita adopsi itu adalah stimulus respon. Kenapa? Karena proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapat tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Nah, ini yang selalu kita terapkan di sekolah SMK 3 maupun di sekolah yang lain pun juga sama. Nah, kita akan mencoba bergeser ke pendekatan teori kontrol, di mana pendekatan teori kontrol adalah memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyelesaian atau ketaatan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu juga belum paham tentang nilai-nilai kebajikan universal. Setuju ya? Karena saya awalnya juga tidak paham tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah perilaku yang kita sepakati bersama tentang stimulus respon, tentang pandangan kita melihat dunia. Jadi kalau stimulus respon itu melihat satu sama lain itu seperti ini. Realitas kita itu sama. Semua orang melihatnya hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal, model berpikir menang atau kalah. Itu yang kita alami saat ini. Nah, sedangkan paradigma baru itu harus kita tuh bergeser cara berpikirnya, menggunakan pendekatan teori kontrol. Seperti kebutuhan kita itu berbeda. Kita tuh harus meyakini bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Jadi antara guru satu sama lain itu berbeda, murid satu sama lain juga berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku pasti memiliki tujuan, entah itu negatif maupun positif, pasti
ada tujuannya masing-masing. Hanya Anda yang bisa kontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi tidak pernah kalah. Jadi kita harus sama-sama bisa meraih apa yang kita inginkan. Nah, disiplin positif. Disiplin. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Atau hal apa yang berkaitan dengan disiplin? Nah, nanti mic-nya bisa dipakai ya, biar suaranya bisa. Kira-kira apa disiplin? Untuk disiplin diri banyak sayu. Salah satunya disiplin waktu. Ya. Misalnya disiplin menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu juga ya. Mungkin itu aja, disiplin waktu aja. Salah satunya itu ya. Oke, dari Bapak Ibu yang lain ada? Sama. Berarti disiplin ini terikat oleh sebuah peraturan berarti ya. Nah, coba kita bedah sedikit ya tentang disiplin ya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Sepakat? Ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini yang saya pelajari di guru penggerak itu bahwa disiplin itu tidak harus memberikan sebuah hukuman. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina kalau saya baca yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini kan tadi kita bahas nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berikut ini ada beberapa contoh nilai kebajikan dari sebuah institusi atau organisasi. Yang pertama itu dari yang sekarang lagi digaungkan ya, dari institusi pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini yang sudah mulai diterapkan di hampir seluruh sekolah. Dan juga ada dari sebuah organisasi Ibu Primary Years Program, yaitu nilai-nilai kebajikannya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Juga ada dari sebuah organisasi keterampilan itu, yaitu nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, dan memiliki yang terbaik dari diri. Itu adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, yang harus kita yakini adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Saya jelaskan sedikit apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah sedikit deskripsi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia yang pasti akan kita sepakati bersama. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa salah satu saja 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa? Apa ya? Apa itu kebutuhan dasar manusia? Boleh masuk. Mic-nya bisa dipakai. Salah satu kebutuhan dasar manusia sandang, papan, papan. Oke, itu cuma salah satunya saja ya. Itu masih kira-kira 10%-nya saja. Mungkin ada yang lain? Oke, kita coba buka. Nah, salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, yang isinya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini kita sepakat ya, ini merupakan salah satu kebutuhan dasar kita. Kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Isinya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini yang merupakan hal yang sangat penting juga, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga, penguasaan. Yang dimaksud penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga pastinya ingin didengar. Yang keempat adalah kebebasan, yang artinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesadaran. Ini merupakan dasar yang paling dikejar-kejar. Salah satunya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian kita akan menyinggung sedikit tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ini ada 3 yang memotivasi perilaku manusia, entah itu dari negatif ataupun positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku ini juga dibagi 2. Yang pertama itu karena motivasi eksternal, yang artinya itu bisa keterpaksaan atau memang sebuah tuntutan. Yang kedua itu adalah motivasi fisik, karena memang dari kesadaran diri. Nah, contoh, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira dari 3 pilihan ini, Bapak Ibu lebih condong ke yang mana?
Yang pertama, apakah Anda akan datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapatkan surat peringatan? Ini salah satu ciri untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, apakah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan? Ini merupakan salah satu ciri motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, apakah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini merupakan salah satu ciri yang memotivasi perilaku manusia tentang menghargai nilai-nilai diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu lebih cenderung yang kita sepakat ya, lebih cenderung yang ketiga ya. Next, ini materi selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira hukuman itu seperti apa? Enggak ada. Kira-kira hukuman itu seperti apa? Hukuman ini contoh atau pengertian Pak yang ditanyakan? Pengertian dulu Pak. Ya, hukuman itu sesuatu yang membuat orang lain jerah. Oke, benar. Ya benar Pak. Betul, masuk akal. Terus Itu pengertiannya. oh pengertian. Oke, kita bedah dikit ya Pak ya. Hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sepakat ya bahwa hukuman itu sifatnya satu arah. Berarti kan hanya ada kita, jadi anak-anak tidak bisa memilih hukumannya kan. Kemudian konsekuensi, ciri-cirinya itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki permasalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh. Silakan Bapak Ibu bisa memilih hukuman ataukah konsekuensi. Jika siswa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, kira-kira apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa kira-kira bisa dipakai klipnya? Konsekuensi. Konsekuensi ya Mas. Karena mungkin tidak sengaja. Berarti tidak terencana ya Mas. Tidak terencana. Kalau tidak terencana itu kan hukuman. Gimana? Kalau kita balik lagi itu hukuman kan tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Saya juga merasa itu awal belajar itu juga menyebutkan konsekuensi. Tapi ya benar konsekuensi jawabannya. Cuman saya juga belum bisa membedah kenapa itu sebuah konsekuensi. Nah, jawabannya memang konsekuensi. Terus untuk yang ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kenapa
Oke. Tapi jawabannya adalah konsekuensi. Itu kan anak-anak kan coret ya dari saya. Nah, jadi konsekuensinya ya fungsikan. Ini juga agak ragu sebenarnya. Saya juga awalnya juga agak kebingungan juga. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya benar, sesuai. Ya ini juga salah satu bentuk hukuman karena bukan konsekuensi kan. Sesuai dengan peraturan ya Mas ya. Oke, siap. Nah, selanjutnya materinya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita bedah satu-satu. Posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Peserta didik disiplin karena takut dihukum, bukan karena takut kesadaran sendiri. Nah, ini merupakan salah satu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini posisi kontrolnya bukan di awal, tapi kalau bisa ini adalah posisi paling terakhir. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayapnya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi bapak atau ibu." Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini ciri-ciri posisi kontrol guru sebagai teman. Dan ini banyak yang di lingkungan sekolah kita seperti ini. Dan ini sudah sangat baik. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pada saat posisi pemantau itu seperti ini. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya seperti apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Nah, itu salah satu ciri-ciri seorang guru sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah,
posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena tentunya yang paling ideal untuk menumbuhkan budaya positif adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi ini membantu murid untuk dapat menyuarakan haknya dan keinginannya, bahkan murid bisa melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Nah, ini ada contohnya. Ilustrasi kasusnya adalah siswa tidak memakai sepatu berwarna hitam ke sekolah. Jika seorang guru itu pada posisi kontrol sebagai penghukum, maka siswa tersebut pastinya akan diberi sebuah hukuman. Contoh hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini salah satu contohnya. Jika seorang guru pada posisi pembuat rasa bersalah, kira-kira ucapannya akan disampaikan akan seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak yang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, biasanya nadanya agak sedikit berarti. Dan jika seorang guru pada posisi kontrol sebagai teman, guru tersebut akan menggunakan kalimat yang halus. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu merupakan posisi kontrol sebagai teman. Nah, jika guru tersebut sebagai seorang pemantau, biasanya ciri-cirinya itu akan seperti ini. Kamu itu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah ini kamu telepon keluargamu untuk mengatakan sepatu berwarna hitam. Dan itu ucapan yang akan disampaikan oleh seorang guru jika dia berada di posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, jika posisi kontrol sebagai manajer, seorang guru akan menyampaikan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu merupakan ciri seorang guru jika sebagai manajer. Nah, kira-kira ini ada contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini merupakan posisi kontrol guru yang seperti apa? Mic-nya bisa dipakai ya. Sepertinya ini masih masuk ke posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, saya juga setuju. Ini juga merupakan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini posisi kontrol guru yang seperti apa? Mungkin ada yang bisa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Gimana? Kontrol guru sebagai seorang manajer. Ya, benar. Ini merupakan salah satu kontrol guru sebagai manajer. Oke, terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kira-kira kontrol guru yang seperti apa ini? Penghukum, pengawas, pemantau. Gimana kira-kira? Ada yang bisa? Penghukum. Jawab ya, saya jawab ya. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai jadi bukan penghukum ya. Kita next materinya. Ini sudah ya. Nah,
sekarang kita masuk ke materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Terus ilustrasi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa alasannya? Ada yang bisa? Kira-kira ini kenapa sih kita punya peraturan penggunaan helm saat mengendarai roda 2? Apa yang kita yakini tentang itu? Aman. Salah satunya aman. Oke, ini jawabannya. Jadi kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Oke. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Nah, kalau peraturan kan, ya itulah tadi peraturan, adanya peraturan kan kesepakatan bersama. Tapi kalau keyakinan itu adalah kesadaran diri kita sendiri, bahwa kalau pakai helm itu kita mengikuti peraturan, tapi yang kita yakini adalah untuk keselamatan kita sendiri. Sama juga seperti kita di kelas. Nah, kita punya keyakinan mungkin menjaga kebersihan, ada peraturan menjaga kebersihan kelas. Yang kita yakini sebagai murid misalnya, ya kita punya keyakinan bahwa itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kita, seperti itu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi keyakinannya itu adalah keselamatan dan kesehatan ya. Nah, membutuhkan keyakinan kelas itu ciri-cirinya adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja ada penggantinya, sesuai dengan kondisi kelas, sekolah, hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah ada yang pernah mencoba membuat keyakinan kelas? Belum ya? Pasti yang ada cuma peraturan kelas ya. Nanti setelah ini mungkin bisa diskusi lagi untuk membuat keyakinan kelas. Sudah Bu? Sudah ada buat? Gimana Bu? Salah satu contoh keyakinan kelas. Salah satu saja. Gimana Bu? Nah, materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3, dan ini harus urut. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan yang salah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Kalau kita ingin seorang murid menjadi yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Salah satunya,
berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dan lain-lainnya. Kemudian setelah kita melestarikan identitas, maka kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan beliau. Salah satunya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Aneh kan kelihatannya kan ya. Tapi kalau diucapkan dengan nada tanpa menghakimi, itu anak akan sedikit terdiam dan mungkin akan mencoba untuk mengungkapkan apa yang pernah dilakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh melanggar sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini salah beberapa ciri-cirinya. Dan tindakan yang terakhir, kita bisa menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, ciri-cirinya yang akan kita ucapkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, biasanya posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Jika ada seorang guru yang bermasalah, ya biasanya dia harus menggunakan segitiga diskusi, karena ini lebih mudah digunakan dan ini bisa mengungkap permasalahan yang ada pada anak. Nah, ini contoh penerapan budaya positif. Nah, ini mencoba setiap sebelum masuk ke lab kita harus anak tuh dibiasakan berbaris. Iya, kita kan sedang memulai. Kalau sebelumnya kan tidak pernah ada, dan barisnya juga tidak rapi masih, karena masih hal baru dan pertama kali kita berusaha terapkan. Nah, ini juga contoh penerapan positif membuat keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba ini. Jadi anak-anak dipancing untuk menemukan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterapkan di kelasnya. Nah, untuk dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Akhir kata, sebagai peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mereka juga memiliki kebutuhan belajar yang terdiri dari kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid yang berbeda. Olehnya, guru tentu kreatif dan terus mengembangkan diri dalam menemukan cara terbaik dalam mengajar dan mendidik peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.